Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, biarlah firman-Mu yang segera kami dengar menerangi kami agar kami bijaksana di dalam menjalani dan mengisi hidup ini. Berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita buka firman Tuhan. Sekali lagi tentang pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus di padang gurun. Kali ini kita akan melihat dari sudut pandang lain. Mari kita baca Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai ayat 4. Demikian firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Saudara, kesusahan dan kesukaan datang silih berganti kepada kita. Bahkan bisa saja datang berbarengan. Adalah manusia kalau kita lebih memilih hidup dalam kesukaan dan menolak kesusahan. Walaupun kita berupaya menolak kesusahan, namun kalau saatnya datang, kesusahan tidak dapat kita hindari. Saat ini saja kita tidak dapat menghindari berbagai kesusahan yang menyelimuti kita dalam berbagai bentuk. Badai Omikron belum berakhir, kita sudah dikejutkan oleh krisis Rusia-Ukraina. Krisis Rusia-Ukraina sangat menakutkan, apalagi kalau senjata nuklir sudah dikerahkan. Eropa tentu luluh lantak, yang akibatnya juga dirasakan oleh seluruh dunia. Krisis Rusia-Ukraina bukan hanya berdampak kepada kedua negara itu, juga bukan hanya berdampak kepada Eropa, tetapi juga meneror seluruh dunia. Selain itu, saudara, untuk negeri dan bangsa kita, kesusahan juga meneror kita dalam berbagai bentuk. Kita tahu harga minyak goreng melesat naik. Harga kedelai ikut melambung. Akibatnya, perajin tempe dan tahu mogok produksi untuk beberapa waktu pada beberapa saat yang lalu. Harga daging dan gas juga naik. Selain itu, lesunya kondisi perekonomian yang masih tidak menentu akibat pandemi tentu saja menyudutkan posisi para pelaku usaha, dan pada gilirannya makin mempersempit lapangan kerja dan makin memperbanyak pengangguran. Tidak hanya itu, kesusahan juga memasuki hampir setiap rumah dalam bentuk krisis-krisis keluarga dan diri pribadi. Saudara, tentu kita berharap semua kesusahan itu segera berlalu. Namun sebenarnya yang terpenting bukan bagaimana segala kesusahan itu segera berlalu, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapinya secara tepat. Bagian Alkitab yang kita baca tadi mengisahkan bagaimana Tuhan Yesus juga mengalami kesusahan dalam wujud padang gurun dan kelaparan. Salah satu sikap Tuhan Yesus yang sangat penting untuk kita ikuti adalah mewaspadai jebakan iblis untuk menyelesaikan masalah secara instan. Saudara, sikap waspada di tengah kesusahan hidup sangat penting. Ironisnya, di tengah kesusahan, kita seringkali tidak waspada. Nalar kita dan spiritual kita sering tidak jalan.
Kita sering mencari-cari jalan pintas untuk segera keluar dari kesusahan. Tidak peduli bagaimana caranya. Dalam keadaan kita tidak waspada, tawaran-tawaran untuk menyelesaikan kesusahan secara instan sering datang menghampiri kita. Kita sering salah tangkap. Kita pikir tawaran-tawaran itu adalah mujizat dari Tuhan. Namun ternyata itu adalah godaan dan jebakan iblis untuk kita terikat kepada kesusahan lebih dalam lagi. Tuhan Yesus juga mendapati tawaran untuk menyelesaikan kesusahan secara instan. Dalam keadaan sangat lapar, Tuhan Yesus dibujuk untuk mengubah batu menjadi roti. Tentu Tuhan Yesus punya kekuasaan untuk itu. Tetapi kekuasaan itu tidak dipakainya untuk menyelesaikan kesusahan secara instan. Karena ia tahu itu adalah jebakan yang datang dari kejahatan. Tawaran menyelesaikan masalah secara instan ditolak mentah-mentah oleh Tuhan Yesus. Saudara, bukankah pada masa kini banyak orang ingin menyelesaikan kesusahan secara instan? Salah satunya adalah ketika ia mengalami krisis ekonomi, maka ketika tawaran pinjaman online datang, segera disambutnya. Memang saudara, tawaran pinjaman online itu memberikan banyak kemudahan. Kita hanya tinggal menyerahkan KTP, nomor telepon, dan membuka akses ponsel kita untuk boleh dibuka oleh pinjaman online ini. Namun saudara, pada akhirnya ternyata pinjaman online ini justru menjebak kita kepada masalah yang lebih dalam. Hutang kita dengan bunga yang banyak justru semakin menumpuk dan nama kita disebarkan oleh pinjaman online ini, dan nama kita semakin buruk di hadapan rekan-rekan dan sahabat kita yang ada di dalam daftar rekanan di dalam handphone kita. Saudara, harganya sangat mahal kalau kita mengikuti godaan iblis untuk menyelesaikan kesusahan secara instan. Daripada kita menerima tawaran instan, jauh lebih baik kalau kita menunggu karya Tuhan untuk kita. Saudara, menunggu adalah wujud iman. Mengapa? Karena menunggu itu menuntut kesabaran, sama dengan iman yang juga berisi kesabaran. Kesabaran itu menumbuhkan ketekunan, keteguhan, ketangguhan, dan berakhir pada buah yang manis yang akan kita petik dan kita nikmati. Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali tawaran-tawaran untuk menyelesaikan masalah secara instan datang kepada kami untuk menyelesaikan masalah kami. Namun Tuhan, kami disadarkan pada hari ini bahwa kami harus mewaspadai tawaran-tawaran itu. Karena tawaran-tawaran itu seringkali datang justru dari si jahat untuk semakin menjebak kami, mengikat kami kepada kesusahan yang lebih dalam lagi. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Tuhan berikan kami kebijaksanaan untuk mewaspadai, untuk bersikap waspada di tengah-tengah kesusahan kami. Dan Tuhan, kuatkan kami untuk menunggu, untuk sabar, untuk tekun, sehingga kami boleh semakin tangguh dan pada akhirnya kami boleh menikmati buah yang manis dari Tuhan. Berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bila Tuhan ku memilih